Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati pendidikan yang berbahagia, inilah duta-duta pameran di peringatan lingkungan hidup sedunia. Khususnya inilah calon duta stand dari SMA ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Aji Barang. Dipimpin langsung oleh Dr. Andes Susiarto sebagai koordinator Adiwiyata SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai pemenang ASEAN Eco School. Perlu diinformasikan bahwa SMA Negeri 1 Aji Barang ini merupakan perwakilan dari SMA ASEAN Eco School yang ditunjuk langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Demikian para pemerhati pendidikan, tolong ikuti terus video ini karena besok akan ada acara puncak di Kebun Raya Baturaden. Ini akan kita liput langsung ya, bagaimana kegiatan aktivitas besok yang dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Jawa Tengah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati lingkungan hidup ya, sekarang kita sudah berada di lingkungan Kebun Raya Baturaden ya. Kita akan lihat pada pagi hingga siang nanti ini ada suatu acara penting ya, yaitu peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Yang untuk tahun ini di Jawa Tengah dipusatkan di Kebun Raya Baturaden. Nampak para tamu dari berbagai wilayah di Jawa Tengah ini sudah mulai berdatangan ya. Dari Solo, dari Blora, Tegal, dan sebagainya ya. Ini dari seluruh dinas lingkungan hidup dari masing-masing kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Ini memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Untuk Jawa Tengah ini dipusatkan di Kebun Raya Baturaden. Oke, nanti kita akan ikuti terus bagaimana aktivitas ini, karena acara ini akan dihadiri juga oleh PJ Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati lingkungan hidup, hari ini kita akan mengikuti langsung peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang dalam hari ini juga berpartisipasi peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang diselenggarakan di Kebun Raya Baturaden. Pada acara peringatan ini akan diserahkan penghargaan Adiwiyata Provinsi dan sekaligus dihadiri juga oleh PJ Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Oke, nanti kita ikuti bersama jalannya acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 di Kebun Raya Baturaden. Oke, jangan skip video ini karena kita akan liput dan kita ikuti bersama-sama. Dalam peringatan ini diawali dengan semuanya sudah siap mengikuti acara hari ini. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, Bapak Ibu tentunya pemerhati lingkungan hidup, sebelum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pada kesempatan ini akan diawali dengan podcast dengan narasumber anak-anak muda yang terima kasih Pak Radit. Selanjutnya silakan di bidang lingkungan hidup. Kita ikuti bersama ya. Perkenalan para narasumber. Saya Sunario Adi Putra dari podcast ini dipimpin atau dipandu langsung oleh host kita ya, Mbak Olivia. Oke. Di tahun 2060 dari jadi kita semangatnya sama. Pertamina komisi. Salah satu upaya yang kita lakukan
yang sangat bisa itu sebenarnya sudah minimize sekali, dan ini kita perkecil lagi untuk bisa dilepas ke udara bebas. Tentang bagaimana usaha Pertamina untuk mengurangi recovery emisi gas jadi rumah kaca, emisi gas yang sebelum dibuang, proses kita emisi gas pada saat pengolahan menjadi fuel atau bahan bakar di unit pengolahan proses startup di Cilacap. Jawa Tengah sejak tahun 2019, kebijakan seperti apa yang kira-kira masih perlu ditingkatkan oleh Pemprov maupun Pemkab dan juga Pemkot di Jawa Tengah dalam merespons krisis iklim? Menurut Pak Radit, tentang kebijakan ya mungkin sekedar dari Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi ISR ini memang sejak tahun 2019 untuk memberikan semacam bagaimana mengatasi masalah lingkungan ini. Dalam hal ini kita ikuti penjelasan beliau. SDM. Jadi di dalam hal pengadaan daripada PLTS, jadi di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dan kerjasama itu berlangsung dari tahun 2019 sampai 2022 dan diperbarui lagi. Jadi kerjasamanya dan mencakup lebih banyak lagi aktor-aktor pemerintahan, jadi seperti dinas lingkungan hidup. Komunikasi ini kan sebagai lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, utamanya anak-anak muda, generasi-generasi Z, seperti adik-adik yang ada di sini, tentang kesadaran menjaga lingkungan, gitu ya Mas Kelvin ya. Nah, tentunya Komunikasi juga sudah memiliki banyak sekali pengalaman mungkin mereka bisa lakukan dengan media sosial, dalam mengampanyekan gerakan peduli lingkungan. Mungkin boleh diceritakan gerakan-gerakan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman Populingasi dalam mengajak para pemuda ini untuk ayo kita sadar, kita jaga, kita cintai lingkungan. Menjaga lingkungan. Kita ikuti. Jadi dari Populingasi sendiri merupakan salah satu organisasi dari diharapkan dari Populingasi sendiri merupakan satu agen influencer di bidang lingkungan. Nah, nantinya dari kami diberikan program-program di mana itu programnya ada juga bareng, nandur bareng, di mana kayak nandur bareng itu kita mencoba untuk melakukan kegiatan penanaman, tapi bukan cuma hanya ditanam tapi dimonitoring. Jadi setiap waktu beberapa demikian sekali adalah kita perwakilan dari generasi monitoring muda. Apakah benar pohon itu hidup atau mungkin sebesar ada masih berlangsung podcast mengenai perubahan iklim dan di area ring 1 pelestarian lingkungan ya. Jadi dari karena masyarakat dilalah, saya kerja Pertamina di Jawa Tengah, jadi lebih kondusif untuk mensosialisasikan sebuah upaya-upaya menyangkut kebijakan dan atau strategi-strategi dari perusahaan generasi muda ya. Mungkin beda case kalau ada yang di Balongan atau di Pelaju yang langsung dibuat oleh budaya dan adatnya beda, itu akan menjadi tantangan tersendiri, Pak. Jadi tantangan itu tergantung letak geografisnya. Jadi kalau kendala Pertamina dalam pelaksanaan Jawanya, jadi saya lebih mudah untuk bisa mensosialisasikan dan memberi sebuah edukasi kepada masyarakat perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Baik, kalau mungkin bagi masyarakat, apakah Pertamina pencinta lingkungan hidup, nampak penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah sudah memasuki area pusat peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, dan sekarang sedang melihat stand pameran ya yang dilakukan oleh perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat, dan tidak ketinggalan juga dari stand ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Aji Barang yang juga ikut mendirikan stand pameran di lingkungan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia, khususnya yang dalam hal ini dilakukan oleh Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh penjabat
gubernur ya. Nampak penjabat gubernur Provinsi Jawa Tengah masih asik ya melihat stand-stand pameran yang dilakukan oleh masyarakat, dan tidak ketinggalan juga oleh ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Aji Barang. Oke, penjabat gubernur Provinsi Jawa Tengah sedang menandatangani komitmen bersama. Sekali lagi kita saksikan beliau sedang menandatangani penyelamatan iklim dan lingkungan, dukungan dan ucapan ya, mungkin di peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Diikuti juga penjabat lain di tingkat. Dan selanjutnya mohon izin kepada beliau Bapak penjabat juga penanaman sinar rombongan sedang melakukan pohon langka ya oleh penjabat gubernur Provinsi Jawa Tengah. Pohon tanaman lokal sebagai wujud kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap langka yang khususnya di yang ditanam di kebun raya Baturaden, sementara disiram oleh Ibu penjabat gubernur ya, disiram untuk kesuburan dan keberlangsungan hidup tanaman yang baru saja ditanam ya. Oke, penjabat gubernur Provinsi Jawa Tengah memasuki ruang acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, bersama Ibu ini. Penjabat gubernur memasuki ruang acara ya bersama Ibu. Ini Ibu. Ya. Penjabat gubernur Provinsi Jawa Tengah sudah memasuki ruang acara dan acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 segera dimulai. Juru media atau teman media dan juru pengambil gambar untuk menyesuaikan karena saat lagi acara akan segera kita mulai. Tari Laksita Marwa Buana dari SMA 2 Purwokerto.
Demikian tari Laksita ya, yang menambahkan tari kebersihan lingkungan. Nanging aku esok iki tenang. Kita ikuti masyarakat Jawa Tengah podo kompak tenang. Kompak semangat jogo lingkungan, semangat jogo kebersihan. Ya Allah, alhamdulillah tenan. Gua berminta tepuk tangan yang luar biasa bro. Boleh saya awali pagi hari ini, izin Pak Nana, Ibu, kita kasih pantun. Saya minta sedekah cakepnya. Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah ada iguana sedang makan keju. Bapak-bapak mungkin pada bingung, setiap ada Pak Nana kok mesti ada Sarju, ya? Nah, tidak hanya Pak Nana, Mas Sarju dan Bu Sinta dan yang lain, karena kita semua, alhamdulillah pagi ini adalah satu frekuensi, satu semangat dan satu tekad untuk menjaga lingkungan hidup Indonesia. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat pagi yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana, ASSM beserta Ibu Dr. Anda Sinta Nana Sujana. Kemudian kami hormati penjabat Bupati Banyumas, Bandung, ketemu lagi segenap jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bupati, Wali Kota se-Jawa Tengah atau yang mewakili, kemudian kita sapa juga segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Kota atau yang mewakili segenap jajaran OPD yang juga hadir siang hari ini untuk memuliakan acara yang begitu luar biasa, dan seluruh hadirin tamu undangan yang tidak bisa kita sebut satu persatu, tentunya dari teman-teman dari komunitas pecinta alam, komunitas peduli lingkungan, juga adik-adik dari Sekolah Adiwiyata yang pagi hari ini sudah hadir, dan kami ucapkan selamat datang dalam acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Dan tentunya seperti biasa sebagai wujud rasa sayang kita terhadap tanah air, lingkungan kita juga, dan sebagai wujud rasa kita sayang kepada bumi pertiwi,
Terlebih dahulu, mari bersama-sama kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Lagu Indonesia. Oke. Doa pembukaan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 oleh Dinas Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Engkau ciptakan bumi ini terhampar luas tanpa gangguan. Engkau jadikan langit menjulang tinggi sebagai atap tanpa tiang. Engkau turunkan air hujan yang dengannya hidup segala tumbuhan dan seluruh makhluk penghuni alam. Engkau penentu segala kejadian. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah atas curahan rahmat dan nikmat-Mu. Saat ini kami hadir dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Kami memohon semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Perkasa, Engkau telah menganugerahi kami bumi, air, udara, dan hutan, serta ekosistem lainnya. Sungguh Engkau Maha membentuk dan menyeimbangkan. Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu yang tiada tara. Berilah kekuatan kepada kami dalam menyuarakan perlindungan terhadap bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Ya Allah, jauhkanlah kami dan masyarakat kami dari segala bentuk malapetaka yang disebabkan oleh eksploitasi alam, baik itu berupa penebangan hutan secara liar, penambangan emas tanpa izin, dan juga menangkap ikan dengan cara meracuni air sungai, karena semua itu dapat merusak lingkungan kami. Ya Allah yang Maha Indah, berilah kami kesehatan lahir dan batin, agar kami dapat mewujudkan lingkungan hidup yang hijau, bersih, dan sehat, sehingga tercipta Provinsi Jawa Tengah yang indah dipandang mata. Kami menyadari sepenuhnya bahwa alam nan indah ini hakikatnya adalah titipan anak cucu kami, bukan warisan nenek moyang. Semoga apa yang kami nikmati saat ini juga
akan dinikmati pula oleh anak cucu kami di kemudian hari. Di hari lingkungan hidup sedunia ini, kami semua bertekad akan mewariskan mata air, bukan air mata, kepada generasi penerus kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, di penghujung munajat kami ini, kami berharap ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan pembimbing dan penghulu kami. Ya Allah, terimalah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian doa pembukaan dimulainya acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Oke. Ya, kita ikuti sambutan penjabat Bupati Banyumas Bapak Among Hanung. Sampai dengan sekarang itu kalau dikumpulkan duitnya minta akeh. Dan tadi bisik-bisik dengan Pak PJ Bupati, jangan-jangan regane malah muda iki tinggo terus. Mudah-mudahan harganya bisa diturunkan. Kekerepen ya Mas Arju gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau diizinkan Pak PJ Gubernur di Kabupaten Banyumas nyewanya Mas Arju kalau ada acara-acara, tapi bayarannya matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang sangat saya hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Namasujana SMM, serta Ibu Sinta Namasujana. Yang saya hormati Kapinda yang diwakili Korwil Bin Kabupaten Banyumas, Bapak Prastowo. Yang saya hormati juga Pangdam Diponegoro yang diwakili Pak Kasrem, Pak Letkol Catur Ilawan. Yang saya hormati Pak Kapolda yang diwakili Wakapolresta Kabupaten Banyumas, Bapak Hendri Yulianto. Yang saya hormati Bapak Kajati Jawa Tengah yang diwakili Kajari Purwokerto, Bapak Gloria. Bapak Gloria baru Pak di Banyumas, di Purwokerto baru seminggu aja. Oh 2 hari aja. Baru 2 hari di sini. Beliau baru bergabung menjadi Forkompimda di Kabupaten Banyumas ini. Ketua Pengadilan Negeri, saya ulangi, Ketua Pengadilan Tinggi yang diwakili Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Pak Rudi Ruswoyo. Yang saya hormati Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Pak Sijarwanto. Yang saya hormati juga Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah, Pak Widi. Para Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Yang hadir di samping saya adalah sahabat lama saya, Pak PJ Bupati Banjarnegara, Pak Rofi. Tepuk tangan untuk beliau. Dan saya hormati juga jajaran Forkompimda Kabupaten Banyumas yang tidak bisa sebutkan satu persatu, para kepala dinas Provinsi Jawa Tengah ataupun yang mewakili. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah senantiasa terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dayanya sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama tentunya saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Banyumas beserta masyarakat Kabupaten Banyumas mengucapkan sugeng rawuh, selamat datang pada Bapak PJ Gubernur beserta Ibu dan jajarannya. Alhamdulillah berkenan rawuh dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Alhamdulillah juga dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak PJ Gubernur dan jajarannya. Semenjak saya di sini banyak event Pak yang diinisiasi oleh Provinsi Jawa Tengah. Kemarin kami baru menyelenggarakan event half marathon Pak PJ. Dan alhamdulillah acaranya berlangsung dengan sukses. Ada kurang lebih 10.000 sampai 11.000 orang datang ke Purwokerto ini. Mudah-mudahan ke depan Banyumas semakin banyak acara-acara yang diinisiasi dari pemerintah provinsi. Kemarin juga kami juga mendapatkan event yang begitu besar dan dibuka oleh Pak Sijarwanto, yaitu Semarak Kata Kreatif. Itu juga dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten kota se-Jawa Tengah
juga ribuan orang datang ke Purwokerto, Banyumas ini Pak. Hotel-hotel kami full dan penuh, alhamdulillah. Dan hari ini pun kami kerawan Bapak, event yang gede juga, yaitu peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan ini juga tamunya juga dari seluruh Jawa Tengah. Hotel-hotel kami penuh. Kemarin juga ada Harganas, juga alhamdulillah acaranya juga sukses dan hotel-hotel kami penuh. UM kami juga laris Pak, oleh-oleh, tempat wisata kami juga laris manis. Alhamdulillah juga kemarin pada saat Semarak Kata Kreatif, berkat inisiasi dari Pak PJ Gubernur, kami berhasil menyelenggarakan festival 10.000 lengger Pak. Dan ini mendapat penghargaan sebagai sebuah pagelaran lengger terbesar di dunia. Buat tangan kita semuanya. Kemarin yang ikut bukan hanya dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banyumas, tapi diikuti oleh pemerintah dan perwakilan dari masyarakat seluruh Indonesia Bapak. Ada dari perwakilan masyarakat yang ikut lengger, ada anak sekolah, mahasiswa, TNI, Polri, ASN, semua masyarakat perwakilan tergabung, bahkan sampai dengan kepala desa Bapak. Alhamdulillah acaranya sukses dan tahun depan mudah-mudahan juga bisa diinisiasi lagi sama pemerintah provinsi sehingga acaranya bisa berlangsung sukses. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan matur nuwun sekali untuk Pak PJ Gubernur. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua, pada kesempatan hari ini saya derek titip pada khususnya warga Banyumas senantiasa untuk menjaga lingkungan. Lingkungan ini sekarang mengalami beberapa persoalan, ada krisis air, krisis tanah dan sebagainya. Dan Banyumas ini adalah salah satu pemerintah kabupaten yang kemarin diinisiasi dan berhasil untuk mengelola sampah sejak zaman Pak Husein Ban Kasadewo Bupati sebelumnya sebagai salah satu kabupaten pengelola dan penyelenggara sampah terbaik di Indonesia Bapak. Alhamdulillah di Banyumas ini sudah tidak mengenal lagi tempat pembuangan akhir sampah karena semua sudah selesai didaur ulang. Yang organik itu menjadi kompos, menjadi maggot dan mengandung nilai jual. Yang non organik bisa menjadi RDF, bahan bakar untuk semen, termasuk juga PLTU Bapak. Dan alhamdulillah besok kami akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan PLN untuk memanfaatkan bahan RDF yang sudah kami siapkan tadi. Dan mudah-mudahan ini bisa kita teruskan, kita semakin tingkatkan inovasi-inovasi terkait dengan pengelolaan lingkungan yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Saya sekali lagi matur nuwun kerawuhanipun Pak Gubernur dengan jajarannya. Mudah-mudahan hari ini acara berlangsung sukses dan tentunya membawa keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak PJ Gubernur untuk memberikan sambutan pengarahan agar acara ini nanti kami dapatkan arahan untuk perbaikan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Banyumas dan Jawa Tengah pada sebelumnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Pejabat Bupati Banyumas yang sudah menyampaikan ucapan selamat datang. Yang terhormat, ternyata banyak event di Pejabat Gubernur Banyumas Jawa Tengah beserta Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kerawuhannya pada siang hari ini. Di tengah-tengah kesibukan Bapak masih berkenan untuk hadir pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali Bapak. Yang saya hormati penjabat Bupati Banyumas, yang saya hormati Bapak Asisten Ekbang, yang saya hormati Bapak Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah, yang saya hormati Forkompimda Provinsi Jawa Tengah, sambutan penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Komisaris, ada salju, suasana jadi lain kan itu. Tapi diam-diam saja rupanya kalau harganya sudah naik gitu. Baik, tadi saya dipancing oleh Sarju ya, dengan pantunnya. Maka pada kesempatan itu saya akan menyampaikan satu buah pantun. Pantun ini kami peruntukkan untuk para pencinta alam, pencinta lingkungan, khususnya di acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang apabila dapat kita laksanakan di Kebun Raya Batu Raden. Memang betul, jadi tidak salah Pak Widi selaku Kepala Dinas LHK mencari tempat di Batu Raden ini. Dan saya mensyukuri juga, mungkin saya baru yang pertama juga saya ke
kota Batu Raden ini. Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga saya bisa ke kota Batu Raden. Baik, saya mulai satu pantun untuk kita semua. Main layangan bersama teman, sambil bercanda dan berlari-lari. Mari lakukan pemulihan lingkungan untuk Jawa Tengah yang lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Pak Pangdam, kemudian Pak Kapolda, Pak Kajati, dan Pak Ketua Pengadilan Tinggi atau yang wakili. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah atau yang wakili. Yang saya hormati rupanya hadir di sini Kak Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Ini rupanya beliau ini pencinta lingkungan juga. Yang saya hormati para kepala OPD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bupati, Wali Kota Jawa Tengah atau yang mewakili hadir bersama kita Bupati Banyumas, kemudian juga PJ Bupati Banjarnegara, kemudian Purbalingga, terima kasih Pak. Dan yang saya hormati, ya, Wakil Bupati Blora. Coba saya pengen tahu ini para kepala dinas LHK Kabupaten Kota. Coba berdiri. Berdiri semua dulu. Oh iya. Salam lestari ya. Dulu nggak boleh ini waktu. Sekarang sudah boleh begini ya boleh. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda dari Kabupaten Banyumas, tadi ada hadir Pak Wakil Dandim ya, Dandim Banyumas, kemudian Wakapolres, kemudian Pak Kajari, kemudian Pak Kajati. Oh iya Pak Kasrem ya. Saya di sini ada Korem, ada Kodi gitu ya. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari RSM, kemudian penggiat peduli lingkungan, tadi juga banyak hadir penerima piala tadi, para kepala sekolah gitu, baik SMA, kemudian SMP dan sekolah dasar. Dan yang saya hormati adik-adik sekalian, ya, para siswa SMA, kemudian SMP, kemudian SD, dan tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita menjalankan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk bersama-sama hadir pada acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah 2004. Yang alhamdulillah akhirnya bisa kita laksanakan. Ya memang tadi disampaikan untuk pelaksanaan. Ya, kita sedang mengikuti sambutan penjabat Bupati, penjabat Gubernur ya Provinsi Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Dr. Nana Sujana, ASNM. Bulan Juni sampai 5 Juni sampai dengan
5 Agustus gitu ya. Masih. Dan alhamdulillah hari ini kita melaksanakan sambutannya beliau ya untuk Baturaden ini. peringatan Hari Lingkungan Adapun Hidup tema sedunia nasional adalah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dengan inovasi dan prinsip keadilan. Jadi kalau kita lihat tema ini memang sangat terkaitan dengan kondisi kita di Jawa Tengah, di mana ya kita sama-sama ketahui bahwa dampak perubahan iklim ini semakin terasa, fenomena curah hujan ekstrim ini memperparah banjir dan rob yang membawa kerugian besar bagi masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Jadi beberapa waktu yang lalu kita mungkin hampir tiap hari media sosial maupun televisi itu terus mengikuti memfokuskan beberapa kejadian yang terjadi di Purwodadi kemudian Demak dengan adanya banjir yang malah kemudian beberapa tanggul jebol dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Dan dalam kurun waktu Januari sampai dengan pertengahan Juni 2024, jadi ada tercatat 192 kejadian bencana hidrometeorologi di Jawa Tengah, yang 42% diantara disebabkan oleh cuaca ekstrim sebagai bentuk perubahan iklim. Jadi yang memang dalam hal ini yang perlu kita sadari betul bahwa kita memang harus betul-betul mempunyai pandangan hidup bagaimana kita menyayangi lingkungan. Makanya jangan buang sampah sembarangan, tetapi dalam hal ini pemerintah ya tentunya bersama-sama dengan masyarakat kita harapkan kita harus selalu menjaga lingkungan, dan juga kita sudah berupaya untuk bagaimana supaya misalnya limbah-limbah yang ada kita proses menjadi lebih bermanfaat. Dan ini kita harapkan ya sesuai dengan tema tadi bahwa inovasi ya dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan ini harus mampu kita laksanakan ataupun kita lakukan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Gubernur dampak negatif perubahan iklim semakin meningkat, dan hal ini kita rasakan seiring dengan menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup. Perubahan iklim. Pertanyaan untuk para siswa ya, dengan hadiah laptop dan handphone. Coba sebutkan nama kemudian dari sekolah mana? Ya, mohon izin, saya Widya Nubul Lestari, bisa dipanggil Widya. Saya dari Sapawana Bakti, Banyumas, SMA Man 1 Banyumas. Ya, silakan dijawab. Diulangi lagi. Bencana yang disebabkan oleh iklim, yaitu yang pertama ada bencana El Nino dan El Nina. Terus satunya lagi bisa itu namanya perubahan iklim. Bencananya apa? Bencananya bisa banjir, banjir, tanah longsor, lalu ada kebakaran hutan. Ya, betul. Hadiahnya handphone. Hadiahnya handphone, mereknya Miyako. Ada nggak sih Pak? Nggak ada ya? Luar biasa. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, tetap ya untuk siswi. Mas, saya minta untuk siswa dan siswi ya. Saya minta coba nanti ini terkait masalah pengalaman gitu. Jadi ceritakan pengalaman baik yang sudah dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Coba katakan. Ini dirijen kita Pak. Coba dari
nama dan sekolah di mana? Perkenalkan, nama saya Felina Natasha Lovineri dari SMA Negeri 1 Sokaraja. Ya, baik, pengalaman saya dalam berkontribusi dalam mengatasi masalah perubahan iklim di Bapak. Jadi saya sebagai siswa di SMA Negeri 1 Sokaraja pernah melaksanakan P5 gaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi kami di situ P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di gelar karya kami di situ menanam, ada penanaman skale, terus kami ada pemanfaatan NFT juga di sekolah Bapak. NFT itu nutrien film. Ya udah, nanti WA ke Bapak ya. Ya, seperti itu Bapak. Oh ya, yang terkesan bahwa kami di sekolah ikut berkontribusi bagaimana generasi muda itu peduli akan lingkungan, dan juga kami ada kegiatan pembuatan biopori juga di sekolah kami. Terima kasih. Benar. Dapat handphone lagi. Baik, yang terakhir untuk sekolah SLB, ya, ada sekolah, ya, pertanyaannya, tanggal berapa peringatan Hari Lingkungan dan apa tema dari peringatan Hari Lingkungan? 2 itu saja. Untuk temanya yaitu jadi iklim, menyelesaikan permasalahan iklim, permasalahan iklim dengan inovasi dan juga prinsip keadilan. Coba dong, saya pengen berakan satu. I love you banana. Yes, luar biasa. Hadiahnya laptop. Ya. Wow.